mengenai pengertian penyelesaian sengketa dengan as-sulhu. As-sulhu dalam Islam, sulhu adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan menyelesaikan perselisihan. Sulh juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa yang dengan damai yang mencukupi sebagai penyelesaian seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan kompensasi tingkatan negosiation, mediation, solicitation, dan compensation of action. Kata sulh berasal dari bahasa yang berdamai dan berdamai dengan lawan. Sulh berasal dari kata keja, saluha, atau salaha, yang menurut Islam yaitu artinya baik, dan juga menyatakan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sulhu. Yang pertama muslahi, yaitu masing-masing pihak melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkarannya atau musuhannya dalam sengketa. Yang kedua yaitu muslahil sulhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Yang ketiga yaitu mushalil alaihi atau mushalil bih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal as-sulhu. Yang keempat yaitu sigot, yaitu ijab dan kabul dan masing-masing dilakukan oleh kedua pihak yang berdamai. Yang selanjutnya yaitu syarat as-sulhu yang berhubungan dengan muslahih. Orang yang berdamai yaitu adalah orang yang ditindakannya dinyatakannya atau sah secara hukum atau tidak. Jika tidak, seperti anak kecil dan orang yang gila, maka itu tidak sah. Selain cakap atau bertindak menurut hukum, juga mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepas haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau sulhu maupun arbitrase hendaknya dirumuskan secara jelas dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak cukup untuk kemungkinan dalam lembaga keuangan syariah yang di dalamnya termasuk bank Islam dan asuransi Islam yang mengalami konflik sebagaimana dalam melakukan investasi atau hubungan koperdata, tidak terlepas kemungkinan adanya konflik. Yang pertama ada muslahi, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad sulhu batuk mengakhiri pertengkaran permusuhan atau sengketa. Yang kedua yaitu muslahi sulhu, persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. Yang ketiga yaitu muslahi alaihi atau muslahi bih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal as-sulhu. Yang keempat yang selanjutnya yaitu sigot, yaitu ijab dan kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai, seperti ucapan dan aku bayar utangku kepada yang berjumlah atau 50.000, ucapan pada pihak pertama. Kemudian pihak yang kedua juga menjawab, saya terima. Ijab kabul dapat dilakukan dengan lafaz atau dengan apa saja yang menunjukkan apanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian. مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء اسألوا في الوفا كان في عطفه لليتامى نفاق. Atau termasuk hak manusia yang boleh diwariskan atau diganti. من جزر القمر والصومال موريتانيا وجيبوتي من المغرب العربي ودول الخليج لبلاد الشام ما في مثل بنت العربية صبورة وقد المسؤولية تستاهل المرأة العالمية تحية البنت العربية.
Penyelesaian atau perselisihan atau sengketa pada lembaga keuangan. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian asuhu, yaitu maupun arbitrase hendaknya dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak menutup kemungkinan dalam lembaga keuangan syariah yang di dalamnya termasuk bank Islam dan asuransi Islam mengalami konflik. Sebagaimana dalam melakukan investasi, hubungan, atau keperdataan tidak terlepas dari kemungkinan adanya konflik agar tidak terjadi keracunan dalam menerapkan hukum perdata. Yang berbeda prinsip antara KUH perdata dengan hukum Islam, maka sebaiknya hakim, arbitrase atau mediator itu memiliki bahan acuan yang sama sebagai pegangan dalam menyelesaikannya. Dan juga mediator, arbitrase atau hakim pada lembaga keuangan syariah atau LKS harus memahami sistem ekonomi syariah dan juga konvensional. Ini itu quote dari Bapak pada pertemuan ini, yaitu langitkan pikiran, bumikan tindakan, balas, malas, dan jelas dengan kerja keras, cerdas dan ikhlas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.